mencurahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, Hasyim Asyari, membenarkan Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN, Taiwan telah lebih dulu menggelar pemilu 2024. Hasyim mengakui, hal itu adalah sebuah kelalaian karena ada PPLN yang menggelar pemilu tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Hasyim memastikan, semua surat suara yang telah tercoblos di Taiwan akan digolongkan sebagai surat suara rusak. Dia memastikan, surat suara yang sudah dicoblos warga negara Indonesia, WNI, di Taiwan tidak masuk hitungan suara sah. Jadi kalau boleh dikatakan terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN Taipei, itu yang paling utama karena tidak memperhatikan jadwal yang sudah ditentukan dalam PKPU. Kami pastikan suara yang sudah tercoblos tidak dihitung, kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Desember 2023. Hasyim menjelaskan, PPLN Taiwan beralasan pendistribusian surat suara lebih awal untuk menghindari situasi di luar kendali kala ada perayaan Tahun Baru Cina. PPLN Taiwan, menurut Hasyim, khawatir bila tidak segera menggelar pencoblosan, pengiriman surat suara ke Indonesia tak dapat dilakukan. Agar kejadian serupa tidak terulang, KPU sudah memberikan peringatan kepada semua PPLN sedunia yang berjumlah 128 lokasi, termasuk Taiwan. Pesan pertama, agar memperhatikan dan memedomani ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, baik itu UU Pemilu dan PKPU. Hasyim mempertimbangkan, ada kemungkinan PPLN Taiwan akan diberikan sanksi. Dia menegaskan, sanksi itu bakal ditentukan usai rapat pleno para pimpinan. Adapun pelaksanaan pencoblosan di Taiwan diketahui karena adanya unggahan video yang memperlihatkan surat suara pemilihan untuk Pilpres 2024. Hasyim membenarkan, KPU sudah mengirimkan surat suara ke PPLN Taiwan sebanyak 230.307 lembar. Dari jumlah itu, sebanyak 175.145 lembar surat suara dikirim KPU ke PPLN Taiwan diperuntukkan bagi pemilih yang menggunakan metode pos. Dari 175.145 lembar surat suara itu, 31.276 diantaranya sudah dikirim PPLN Taiwan kepada pemilih. Sebelumnya, viral di sosial media, tentang seorang TKI di Taiwan telah mendapatkan surat suara untuk pemilihan presiden pada pemilu 2024 mendat. TKI tersebut mendapatkan surat suara lebih awal dari jadwal pemilihan. Dalam surat suara tersebut, nampak, ada ketiga pasangan calon yang terdiri Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Taiwan, kita duluan nyoblos ya bestie, kalian udah ada yang dapat juga belum nih? Tulis keterangan dalam video tersebut. Diketahui berdasarkan pengakuan dari pembuat video, surat suara tersebut dikirimkan langsung melalui pos ke alamat pemilih. Pemilih yang ada di Taiwan atau luar negeri, bisa memberikan hak suaranya dengan 3 cara yaitu datang langsung ke tempat pemungutan suara luar negeri, TPSLN, di kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, kedua metode kotak suara keliling, KSK, dan ketiga metode surat suara via pos. Meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan suatu perbuatan melawan hukum, begitu kan? Ya, itu tidak benar karena perbuatan KPU itu kan terang-terangan menerima pendaftaran Gibran dengan PKPU nomor 19 tahun 2023 yang di PKPU itu masih mengatur minimal syaratnya itu 40 tahun. Jadi belum ada perubahan sehingga Gibran tidak memenuhi syarat tersebut. Karena Gibran tidak memenuhi syarat tersebut, seharusnya pendaftaran itu ditolak, tidak dapat diterima, tapi KPU menerima. Lah, perbuatan KPU yang menerima pendaftaran itu adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar dan bertentangan dengan PKPU nomor 19 tahun 2023. Begitu. Jadi tadi kita diminta berdamai, kami tegas menolak. Pelapor Dr. Brian Dimas Wicaksono berpendapat bahwa sebagai negara hukum, hukum positif harus ditegakkan di Indonesia. Dalam perkara ini PKPU belum diubah sehingga mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Dengan menerima pendaftaran Prabowo Gibran yang dilakukan oleh KPU tanpa merubah PKPU terlebih dahulu, maka itu adalah unsur perbuatan melawan hukum. Sehingga itu yang kami ajukan gugatan kepada
pengadilan negeri. Dengan mengharap rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Aliansi Rakyat Bergerak Solo Raya dalam menyikapi jalannya pemilihan umum tahun 2024 mengambil sikap: satu, bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya aparat keamanan, untuk menjaga kondisivitas daerah agar pemilu benar-benar berjalan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dua, mengambil segala bentuk intimidasi, tekanan, pemaksaan kepada para calon pemilih yang dilakukan oleh pihak manapun juga. Tiga, aparat keamanan agar melarang berkumpulnya massa di tempat-tempat pemungutan suara dengan berbagai macam atribut karena dapat memancing keributan. Empat, pembiaran kecurangan pemilu 24 berarti membuka peluang munculnya kemarahan rakyat yang akan merugikan semua pihak. Untuk itu, jangan salahkan rakyat. Curang, perang! Curang, perang!